Setiap kali Aisyah ada masalah, Aisyah deketin Allah, Aisyah ngobrol sama Allah, Aisyah bertaubat sama Allah, Aisyah berdoa pada Allah, Aisyah bermunajat pada Allah, Aisyah meminta kepada Allah. Aisyah itu mengharapkan Allah bisa menyelesaikan masalah-masalah Aisyah, dan Aisyah itu ingin masalah ini dibarisin sama Allah. Aisyah minta pada Allah ketenangan hati. Aisyah minta pada Allah untuk diberikan kesabaran. Aisyah minta pada Allah agar semua Aisyah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Aisyah tuh selalu pasrah pada Allah. Aisyah sangat yakin pada Allah bahwasanya dengan keajaiban sholawat ini Allah bakalan bantu Aisyah. Allah tolong Aisyah. Allah berikan jalan kemudahan pada Aisyah. Allah berikan solusi kepada Aisyah, sehingga Aisyah tuh betul-betul yakin pada Allah, karena Allah itu maha benar, Allah tuh maha menepati janji, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Masuk. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat. Di sini banyak sekali teman-teman kita yang berkirim testimoni keajaiban sholawat. Subhanallah, karena sudah banyak sekali teman-teman kita yang mengamalkan sholawat dan mendapatkan keajaiban sholawat, sehingga dan banyak sekali teman-teman kita yang termotivasi untuk membaca sholawat, mengamalkan sholawat, ya, meriadakan sholawat, istiqomah sholawat, sehingga banyak juga teman-teman kita yang mendapatkan keajaiban sholawat. Dan berbagai macam cara keajaiban sholawat itu datang kepada mereka yang mengamalkan sholawat. Baik, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Mbak Aisyah, ya. Assalamualaikum Mbak Vina, saya Aisyah dari Jawa Timur. Sini Aisyah mau berkirim testimoni keajaiban sholawat. Mula-mulanya begini Mbak Vina, Aisyah itu seorang anak petani. Ibu Aisyah sudah lama meninggal sejak Aisyah masih kecil. Aisyah tinggal di desa bersama seorang ayah. Ayah Aisyah itu seorang petani yang hanya menanam bunga-bunga. Aisyah juga ikut menanam bunga-bunga itu. Ayah Aisyah juga menanam padi. Ayah Aisyah juga menanam sayuran bagaimana. Nah, di situ Aisyah hanya bisa bantu ayah untuk menanam sayuran dan menanam bunga. Dan Aisyah itu selalu saja setia nungguin ayah, karena ayah ditinggal ibu sudah lama. Di situ Aisyah tinggal berdua dengan ayah Aisyah. Nah, karena Aisyah tinggal berdua sama ayahnya Aisyah, situ Aisyah hanya bisa bantu-bantu ayah, dan Aisyah berdua tinggal di gubuk. Layaknya tuh dipanggil gubuk yang bukan rumah, karena rumah Aisyah itu terbuat dari bambu atau dibilangnya gedek. Nah, di situ ayah bilang sama Aisyah bahwasanya bulan depan ini kalau nggak bisa bayar, maka orang itu akan marah-marah. Terus Aisyah nggak ngerti dengan maksud ayah Aisyah. Ayah ngomong apa sih gitu. Terus ayah itu bercerita Mbak Vina bahwasanya ayah itu punya hutang 15 juta katanya, karena waktu itu sawahnya kan gagal panen. Terus ayah pinjam uang ke seseorang, terus gagal panen lagi, sampai ayahnya Aisyah tuh punya hutang 15 juta. Dan ayahnya Aisyah tuh punya hutang 15 juta, Aisyah tuh nggak ngerti, ya, Aisyah tuh nggak tahu, dan karena Aisyah tidak dikasih tahu sama ayahnya Aisyah. Nah, di situ akhirnya Aisyah tuh ngerti, karena ayahnya Aisyah tuh curhat sama Aisyah bahwasanya ayahnya Aisyah itu punya hutang 15 juta dan bulan depan harus dibayar 15 juta itu. Kalau nggak dibayar, ya harus menerima resikonya. Ayahnya Aisyah bilang gitu Mbak Vina. Nah, kemudian
Ada tetangga sebelah yang datang dari Arab katanya. Nah kemudian Aisyah itu tanya, kalau kerja di Arab apakah dapat uang besar dan dapat uang banyak? Terus tetangganya Aisyah tuh ngomong, iya, kalau kerja di Arab tuh pasti dapat uang yang gede, dapat upah yang banyak gitu. Akhirnya Aisyah tuh tergiur untuk pergi ke Arab, Mbak. Dan atas izin Allah, Aisyah tuh pergi ke luar negeri. Sangat berat, Mbak, Aisyah untuk ninggalin ayahnya Aisyah sendiri. Namun apalah daya, Mbak, Aisyah itu pergi ke Arab demi keluarga, demi hutang-hutangnya ayahnya Aisyah itu lunas. Nah, Aisyah itu lillahi ta'ala untuk bantu keluarga, untuk bantu melunasi hutang-hutangnya ayahnya Aisyah. Di situ Aisyah tuh setiap hari selalu baca sholawat dan sholawat, karena ayahnya Aisyah juga mengajari Aisyah untuk selalu berselawat. Saat nanam padi, Aisyah baca sholawat, nanam sayur, Aisyah juga baca sholawat, dan saat nanam bunga pun Aisyah juga baca sholawat. Ayah Aisyah itu selalu mengajarkan untuk selalu berselawat. Dan Aisyah juga pernah dengar ya dari ceramahnya Ustadz Hanan At-Taki, bahasanya di ceramahnya Ustadz Hanan At-Taki itu, Ustadz Hanan At-Taki pernah ngomong kayak gini, bahwasanya di surat Al-Ahzab ayat ke-56 Allah tuh berfirman kayak gini, katanya Ustadz Hanan At-Taki, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, katanya Ustadz Hanan At-Taki bahwasanya Allah itu lagi ngapain sekarang? Katanya Ustadz Hanan At-Taki, Allah itu sekarang lagi sibuk. Allah itu lagi sibuk berselawat atas Nabi. Allah itu lagi sibuk berselawat kepada Rasulullah. Allah itu setiap harinya selalu sibuk pada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ karena Aisyah tuh seneng ya dengerin ceramah Ustadz Hanan At-Taki. Ternyata Aisyah di situ menghayati dari surat Al-Ahzab ayat ke-56 itu yang isinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya aja bersolawat. Aisyah itu siapa? Aisyah itu hanya manusia. Lalu kenapa Aisyah nggak mau berselawat? Nah di situ setiap hari Aisyah baca selawat Jibril ya, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad ya. Aisyah selalu saja berselawat dan selawat. Intinya di sini Aisyah kan banyak masalah ya, Aisyah juga baca selawat. Setiap kali Aisyah tuh banyak masalah, maka Aisyah tuh hanya bisa deketin Allah, Aisyah tuh ngobrol sama Allah, Aisyah curhat sama Allah, Aisyah bertaubat pada Allah, Aisyah ngomong sama Allah, Aisyah berdoa pada Allah, Aisyah tuh sudah pasrah sama Allah, Aisyah tuh minta sama Allah agar Allah membersih masalah Aisyah. Aisyah minta sama Allah agar Allah itu mengabulkan doa Aisyah. Aisyah minta sama Allah agar Allah itu memberikan kesabaran pada Aisyah. Dan Aisyah juga minta sama Allah agar Allah itu selalu menguatkan Aisyah. Di sini Aisyah proses ke luar negeri itu dimudahkan oleh Allah. Ternyata setelah Aisyah di Emirat Arab, yakni Abu Dhabi, ternyata di situ Aisyah mendapatkan seorang majikan yang sangat baik. Mereka itu dari keluarga Mansur katanya, dan mereka itu adalah orang-orang yang baik, dan atas izin Allah mereka itu menghadapi Aisyah dengan baik, dengan hangat, dan atas izin Allah Mbak Vina. Mungkin ini berkat sholat ya, mungkin inilah yang disebut dengan keajaiban sholat, karena setiap hari Aisyah itu baca sholawat, tidak kurang tidak lebih adalah Aisyah baca sholawat Jibril 5.000 kali setiap harinya atas izin Allah, karena Aisyah setiap hari baca sholawat
5.000 kali setiap hari, karena Aisyah ingin dekat sama Allah. Aisyah mendekati Allah dengan cara berselawat. Aisyah itu ngobrol sama Allah dengan cara selawat. Aisyah curhat sama Allah dengan cara selawat. Aisyah berdoa pada Allah dengan cara selawat. Aisyah bertobat pada Allah dengan cara selawat. Akhirnya Allah mengijabah doa Aisyah, yakni Aisyah dapat gaji yang besar, dan juga Aisyah dinikahi oleh majikan Aisyah yang bernama Khalid. Atas izin Allah, atas keajaiban sholawat Jibril, subhanallah, semua hutang-hutang ayah Aisyah dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala berkah sholawat. Dan inilah yang mungkin disebut dengan keajaiban sholawat, karena Aisyah selalu deketin Allah. Setiap ada masalah, Aisyah selalu deketin Allah. Aisyah ngobrol sama Allah, Aisyah curhat sama Allah, Aisyah bertaubat pada Allah, Aisyah mohon ampun sama Allah, Aisyah berdoa pada Allah. Aisyah ingin disegerakan semua masalah itu beres. Aisyah selalu ngadu sama Allah. Aisyah pengen Allah tuh menguatkan hati Aisyah. Aisyah pengen Allah tuh selalu memberikan hati Aisyah tuh sabar. Semoga Allah senantiasa merahmati Aisyah. Semoga Allah senantiasa melindungi Aisyah. Dan alhamdulillah, syukur Aisyah pada Allah SWT, Allah memberikan Aisyah jodoh, yakni orang Arab. Cukup sini saja Mbak Vina testimoni dari Aisyah. Semoga teman-teman di luar sana juga senantiasa berselawat pada Rasulullah dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aisyah atas kiriman testimoni keajaiban sholawat. Subhanallah, teman-teman, di sini Kak Aisyah dengerin ceramahnya Ustadz Hanan Ataki. Ustadz Hanan Ataki memberikan ceramah, ternyata didengerin sama Mbak Aisyah. Ternyata Mbak Aisyah dapat masalah. Setiap kali Mbak Aisyah dapat masalah, Mbak Aisyah tuh deketin Allah, Mbak Aisyah tuh curhat sama Allah ya. Mbak Aisyah tuh ngobrol sama Allah, Mbak Aisyah tuh bertobat pada Allah, Mbak Aisyah tuh meminta ampun pada Allah, Mbak Aisyah tuh berdoa pada Allah agar Allah tuh mengabulkan doa-doa Mbak Aisyah, agar Allah tuh membereskan masalah Mbak Aisyah, agar Allah tuh memberikan hati yang kuat pada Mbak Aisyah, agar Allah itu memberikan kesabaran pada Mbak Aisyah, agar Allah itu mau melunasi hutang-hutang orang tua Mbak Aisyah. Nah, berkah keajaiban sholawat, dengan cara sholat itulah Mbak Aisyah itu curhat sama Allah, ngobrol sama Allah ya, deketin Allah, memohon ampun pada Allah ya, minta diselesaikan semua masalah-masalahnya pada Allah. Karena dengan cara sholat itulah perantara Mbak Aisyah kepada Allah lewat Rasulullah. Nah, semoga kisah Mbak Aisyah itu menginspirasi kita semua ya teman-teman. Karena setiap kali kita ada masalah, kita perbaiki ibadah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah ya. Kita banyak-banyak baca sholawat, kita perbaiki sholat kita. Dan seperti ceritanya Mbak Aisyah itu, bahwasanya beliau itu dengerin ceramahnya Ustadz Hanan Ataki di surat Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Benar ya? Bahasanya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat. Sedangkan kita manusia, apa yang diadakan? Yang kita adakan adalah sholawat. Karena amal sholawat itu adalah amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat dari Mbak Aisyah itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, kita utamakan untuk Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus. Kita deketin Allah, kita bertobat pada Allah, kita mohon ampun sama Allah, ngobrol sama Allah, curhat sama Allah. Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus.